Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabat jamaah uripe Allah. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji dengan judul Semua Manusia Dijamin Selamat. Semua manusia dijamin selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin judulnya Semua Manusia Pengabdi Setan. Kenapa? Karena masih ada manusianya. Jadi semua manusia berarti manusia yang masih terlihat diri manusianya. Sekarang kita kaji semua manusia dijamin selamat. Memang dari masing-masing manusia memakai sudut pandang kemanusiaan di dalam masing-masing agamanya, memandang agama orang lain atau keyakinan orang lain pasti salah. Keyakinan dan agamanya pribadi dirinya sendirilah yang diakui kebenarannya menurut sudut pandang kemanusiaan. Karena manusia beragama dan bertuhan selama ini hanya menurut kepahaman keyakinan manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun di sini di kajian Uripe Allah, YouTube Uripe Allah ini kita memakai sudut pandang ketuhanan. Jadi tidak memakai sudut pandang kemanusiaan lagi. Jadi maknanya sudah memakai sudut pandang dari langit, dari atas. Kalau masih memakai sudut pandang kemanusiaan masih di bumi, masih di dunia, masih semuanya serba kemanusiaannya yang berlaku. Namun di kajian YouTube Uripe Allah ini, kajiannya dari atas, dari langit, dari Tuhan itu sendiri. Jadi semua manusia dijamin selamat. Apa maknanya? Seluruh manusia itu tidak punya hidup sendiri. Seluruh manusia itu tidak punya kuasa sendiri untuk mencipta-ciptakan dirinya sendiri. Seluruh manusia tidak mampu menjamin dirinya sendiri, entah itu menjamin keselamatannya. Tidak akan pernah bisa manusia menjamin keselamatan sendiri. Maka dari itu, dihidupilah manusia, kutiupkan rohku. Makna kutiupkan rohku itu karena manusia tidak punya roh. Maka ditiupkan roh kepada tiap-tiap diri manusia. Dengan ruhullah, dengan kehidupan Allah lah manusia berperan. Ada yang berperan sebagai petani, ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai pejabat, ada yang berperan sebagai tukang becak,
tukang jualan dan sebagainya, macam-macam perannya. Karena sudah ditiupkan roh, dimasukkan kehidupan atas jasad-jasad manusia. Maka dari itu, itulah yang dimaksud semua manusia dijamin selamat bila manusia itu memahami peran-peran dirinya. Manusia dijamin selamat bila ia memahami bahwa apapun yang diperankan pada dirinya semua datangnya dari Tuhan. Manusia itu akan selamat bila manusianya rela dan ridho berserah diri kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud manusia sudah dijamin keselamatannya oleh Tuhan bila manusia memandang Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Semua manusia dijamin selamat kepada Tuhannya bagi manusia yang sudah memahami diri kemanusiaannya. Siapa diri manusianya, dari mana diri manusianya, untuk apa ia diadakan, untuk apa ia diciptakan. Manusia itu akan selamat. Selamat dari memandang orang lain, selamat dari menghina orang lain, selamat dari menilai-nilai orang lain, selamat dari menghina orang lain, selamat dari menyesat-nyesatkan orang lain, selamat dari mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena yang ada pada dirinya sudah peran Tuhannya. Maka apapun yang ada di dirinya pasti memantulkan kepada seluruh manusia bahwa seluruh manusia pun juga peran-peran Tuhannya. Karena seluruh manusia sudah berada di dalam Tuhannya. Itulah orang-orang yang dijamin selamat. Bila orang itu sudah selamat kepada Tuhannya, pasti ia akan menyelamatkan seluruh manusia. Menyelamatkan seluruh manusia di sudut pandang yang bagaimana? Menyelamatkan seluruh manusia, ia sudah tidak memandang manusia itu sebagai manusia lagi. Itulah yang dimaksud menyelamatkan manusia. Ia memandang manusia dengan kekuasaan, dengan kebesaran Tuhannya. Karena ia sudah mengenal Tuhannya, maka ia pun juga mengenal manusia. Siapa sebenarnya manusia itu? Karena semua manusia dijamin keselamatan oleh Sang Penciptanya. Bagaimana mungkin Sang Pencipta, bagaimana mungkin Allah, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia hanya untuk disesat-sesatkan saja? Bagaimana mungkin manusia bisa sesat sementara manusia sudah di dalam kendali Tuhan? Bagaimana mungkin manusia bisa salah sementara manusia la haula wala quwata illa billah? Bagaimana mungkin manusia bisa berdosa sedangkan manusia tak punya daya upaya? Itulah sebenarnya manusia itu sudah di dalam Tuhan. Jadi seluruh manusia itu dijamin keselamatannya bila manusia itu ikut acaranya, ikut ceritanya, ikut ketetapannya Tuhan, maka dia akan selamat. Apapun agamanya, apapun keyakinan Anda, bila Anda sudah kembali menyerahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hidup dan badan kita, maka itulah jalan selamat itu. Namun jalan yang tidak selamat itu adalah ketika manusia masih merasa bahwa hidup ini adalah hidup manusianya.
merasa-rasa bahwa apapun yang ada pada dirinya itu dalam kuasa manusianya. Inilah orang-orang yang tidak menyelamatkan dirinya dari Tuhan. Karena manusianya masih ingin jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Jadi sesuai tema, semua manusia dijamin selamat. Kenapa? Karena manusia itu ada uripe Allah. Semua manusia itu di dalam uripe Allah. Itulah yang dimaksud jalan selamat. Hidup yang menghidupi manusianya. Jadi jangan salah. Hidup yang menghidupi itu berarti ada dua hidup. Kebanyakan manusia salah memahami seakan-akan hidup itu ada dua hidup. Ada hidupnya manusia dan ada hidupnya Tuhan. Itulah kepahaman manusia yang seolah-olah tidak mau bila manusia itu dikatakan tidak hidup. Jadi kepahaman manusia seolah-olah manusia punya hidup dan Tuhan punya hidup. Ada dua hidup berarti tidak esa. Maka dari itu terkadang manusia dikasih jalan selamat oleh Tuhannya, namun manusia memilih jalan kesesatan bagi dirinya. Maknanya apa? Tidak menerimakan bahwa hidup yang ada pada dirinya itu uripe Allah. Tidak menerimakan bahwa apapun ketetapan yang ada pada dirinya itu ketetapan Allah. Tidak menerimakan semua keadaan yang ada pada dirinya itu sebenarnya keadaan dari Allah. Itulah manusia-manusia pengabdi setan, manusia yang tersesat dari jalan Allah. Kenapa? Karena tidak ikut Allah, karena masih mengikuti karepe menungsani sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini tidak mengatakan sebuah agama yang ada di dunia ini. Namun agama yang paling benar adalah agama apapun Anda, bila Anda sudah menyerahkan diri Anda kepada Tuhan, yakni bertemulah dengan keesaan Tuhan, bertemulah dengan Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, maka selamatlah diri Anda di dalam beragama, agama apapun, baik itu Islam. Bila sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa, ia akan selamat. Selamat dari menilai-nilai orang lain, selamat dari menilai-nilai agama orang lain, selamat dari menilai-nilai keyakinan orang lain. Selamat. Kenapa? Karena ia yang disaksikan hanyalah kekuasaan Tuhan daripada kekuasaan manusianya. Baik juga agama Kristen, bila ia sudah mengenali Tuhan, mengenali Allah dengan benar, maka ia pasti berada di jalan keselamatan. Selamat memandang orang yang berbeda keyakinan. Selamat dari memandang orang yang beda agama. Selamat dari memandang orang yang suka berdebat-debatan. Seluruhnya dalam rangka menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena ia sudah memahami, mengetahui semua manusia adalah peran-peran Tuhan itu sendiri. Itulah orang-orang yang menyelamatkan dirinya kepada Tuhan, pasti ia selamat dari menilai-nilai manusia lain. Maka dari itu seluruh manusia selamatkan. Jadi yang bisa menyelamatkan seluruh manusia adalah orang-orang yang sudah selamat, apapun agama Anda. Karena apapun agama Anda itu agama simboliah saja, agama lambang saja,
Agama itu di hati, keselamatan itu di hati, bukan untuk diperdebatkan agama itu, bukan untuk diperdebatkan keselamatan itu. Keselamatan itu adanya di hati. Bila hati Anda, hati kita sudah selamat, pasti hidupnya enjoy. Enjoy memandang orang lain, enjoy memandang perbedaan, enjoy memandang warna-warni yang beraneka ragam, bisa menyelami keindahan, bisa menyelami kebahagiaan, bisa menyelami kebersamaan, bisa menyelami persatuan. Itulah lambang negara kita di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya sudah dinaungi, sudah dipayungi ketuhanan yang Maha Esa. Bila manusia sudah bernaungkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manusia itu bisa adil terhadap dirinya dan adil kepada orang lain. Kalau kita menyatakan dalam hati kita bahwa diriku, agamaku, keyakinanku yang paling benar daripada keyakinan orang lain, berarti kita belum adil kepada diri kita sendiri, apalagi adil kepada orang lain. Maka terapkan pundi-pundi butir-butir Pancasila itu. Karena itu milik leluhur bangsa Indonesia. Jadi hati yang harus melambangkan Pancasila, maka apapun agama yang Anda peluk pasti benar. Apapun agama yang Anda peluk pasti damai. Tidak membeda-bedakan lagi. Tidak menyalah-nyalahkan lagi. Tidak mengkufur-kufurkan lagi manusia. Itulah agama yang damai. Jadi pondasi agama yang damai itu hatinya harus berlandaskan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, paham bahwa diriku, dirinya, agamaku, agamanya, semuanya dari Tuhan yang Esa. Semuanya peran-peran Tuhan. Itulah jaminan selamat dari Tuhan bila manusia mengenal Tuhannya. Namun bila manusia tidak mengenal Tuhannya, maka manusia pun juga tidak akan pernah mengenal diri manusia itu sendiri. Jangankan mengenal orang lain, mengenal dirinya saja tidak bisa. Maka dari itu semua manusia dijamin selamat asalkan manusia rela, ridho bahwa hidup ini milik Tuhan, bahwa hidup ini cerita Tuhan. Maka dari itu bagi manusia yang sudah sampai di alam enjoy, ia enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Nyantai saja, damai saja melihat apapun. Kenapa? Karena apapun yang dilihat itu cerita Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menceritakan dirinya tanpa Tuhan. Coba kita hayati bersama. Kalau saya, kalau Anda sudah tidak ada hidupnya lagi. Kalau saya, kalau Anda sudah pada mati, kira-kira kita bisa menyaksikan cerita hidup. Kira-kira kita bisa menyaksikan cerita orang lain. Tentunya habis sudah cerita. Berarti cerita ini bukan cerita manusia, karena manusia tidak punya cerita. Hanya Tuhan yang menciptakan manusia saja yang punya cerita. Sama halnya bila Anda orang Jawa yang pernah melihat pewayangan antara dalang dan wayang. Kira-kira yang punya cerita itu dalangnya apa wayangnya?
Jadi sebenarnya yang menceritakan wayang-wayang itu ya Pak dalangnya. Ada yang berdebat wayang-wayang itu, ada yang olok-olokan wayang-wayang itu, ada yang bermesra-mesraan wayang-wayang itu, ada yang bermusuh-musuhan wayang-wayang itu, toh yang berkata, toh yang memegang wayangnya, ya Pak Dalang jua. Jadi sebenarnya wayang tak punya cerita kecuali cerita sang dalang. Begitupun juga Pak Dalang butuh wayang. Tuhan butuh manusia. Supaya apa? Supaya bisa menceritakan dirinya. Supaya Tuhan bisa menceritakan dirinya kepada cerita-cerita apa yang diceritakan Allah kepada manusia. Jadi Pak Dalang pun juga butuh wayang untuk dimainkan. Bila meskipun Pak Dalang punya cerita, bila tidak ada alat yang untuk dibuat cerita, bila tidak ada wayang yang untuk diceritakan, Pak Dalang tidak kuasa apa-apa. Bila tidak ada alat-alatnya, tidak ada alat musiknya, tidak ada sinden-sindennya, tidak ada wayang-wayangnya, ya semuanya tidak akan ada cerita. Jadi sebenarnya Allah butuh manusia, bukan manusia butuh Allah, kebalik. Bukan wayang butuh dalang, kebalik, dalang yang butuh wayang. Bagi orang-orang yang cerdas akan paham. Namun bagi orang-orang yang tenggelam dengan kemanusiaannya tak bakal memahaminya. Karena sudah mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu sudah puluhan tahun. Sudah didoktrin dengan agama-agama import. Maka dari itu di dalam kajian Uripi Allah ini untuk membangkitkan kembali ajaran-ajaran leluhur bangsa Indonesia agar tak mudah dijajah oleh ajaran-ajaran impor. Leluhur bangsa Indonesia ini orangnya kalem-kalem, sabar-sabar, nrimo ing pandum. Kenapa hati kita selama ini masih keras saja? Karena kita sudah makan agama import, pemahaman agama import. Maka sudah kekenyangan, kegendutan agama impor, akhirnya jadi penyakit-penyakit, menyalah-nyalahkan orang zaman dululah, menyalah-nyalahkan orang membuat sesajen lah, menyalah-nyalahkan agama lain lah. Itulah karena kegendutan makan dogma-dogma agama, kegendutan makan kepercayaan yang kita percayai dalam agama-agama itu yang maknanya hakikatnya tambah untuk mengadu domba antar manusia. Kalau ajaran leluhur kita bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa disatukan seluruh manusia dari berbagai macam kalangan. Disatukan manusia dari berbagai macam perbedaan. Disatukan seluruh manusia di dalam segala warna agar warna-warni itu indah bagaikan pelangi. Itulah ajaran leluhur bangsa Indonesia yang kalem, yang berakhlak, yang selalu indah, tepos liro, gotong royong. Tidak nafsi-nafsi sekarang ini seperti yang diajar-ajarkan agama impor. Yang membuat manusia akhirnya terpenjara, terkotak-kotak di dalam agama-agamanya. Akhirnya banyak luka yang terpendam di dalamnya sehingga gampang mengolok-olok orang lain. Sehingga gampang menghina-hina orang lain.
sehingga gampang tidak menghormati orang lain karena dirinya sudah terhina dengan kepercayaannya, karena dirinya sudah tersesat dengan keyakinannya, karena dia sudah terluka dengan dogma-dogma yang diyakininya selama ini, maka sangat mudahlah ia menghina orang lain, karena sesungguhnya yang terhina itu bukan orang lain tapi dirinya yang mengeluarkan kata hinaan, itulah yang terhina. Orang lain mah enjoy saja karena tidak terhina. Namun bila kita juga marah menghina orang yang menghina kita, berarti bodoh wae, karena mengikuti agama import, sudah kekenyangan, kegendutan dengan ayat-ayat import, ayat-ayat yang di luar, padahal ayat-ayat yang di dalam masing-masing diri manusia ini lebih penting, lebih nyata, lebih gamblang untuk menunjukkan manusia ke jalan keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekarang saya mohon izin bertanya kepada yang di bawah. Kajian di YouTube Uripe Allah ini menyesatkan manusia atau menyelamatkan manusia? Tolong dijawab yang jujur, saya tunggu. Menyelamatkan bagi yang paham, benar, karena kebanyakan manusia tidak mencari paham. Manusia berselimut kepahaman agama-agamanya sendiri. Maka itulah yang saya katakan, kegendutan dogma-dogma agama akhirnya menjadi penyakit-penyakit yang kronis, sehingga mudah mengkafir-kafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, padahal itu semua terjadi kepada dirinya sendiri yang mengatakan itulah dia barangnya. Bila saya menghina orang, berarti ya saya yang terhina, bukan orang yang saya hina yang terhina. Ketika saya menyesat-nyesatkan orang lain, ya sesungguhnya saya yang telah tersesat, bukan orang lain itu yang tersesat. Seumpama saya memurtad-murtadkan orang lain, sebenarnya bukan orang lain itu yang murtad, sayalah yang murtad. Kenapa? Karena semua omongan, karena semua tuduhan itu timbul bersumber dari dalam hati saya, berarti yang terhina, yang tersesat, dan yang murtad itu ya saya sendiri. Jadi para sahabat yang ada di room ini, kita di sini edukasi supaya kita ini menjadi orang-orang yang dewasa di dalam beragama, tidak menjadi bocil terus, yang ramai terus. Ada orang sholat ramai terus, karena ya maklumlah masih belum dewasa di dalam beragama. Namun kalau nanti ia sudah mencapai kedewasaan, ia akan ketawa-ketawa sendiri, ia akan senyum-senyum sendiri, ia akan sadar-sadar sendiri melihat bocil-bocil, aku pun juga dulu pernah jadi bocil. Nah, memang kita dididik oleh Allah di dalam beragama ini supaya kita menyaksikan diri kita dan menyaksikan orang lain itu setara, sepadan, tidak membeda-bedakan. Itulah didikan Tuhan kepada manusia. Supaya apa? Supaya hidup selalu di dalam kedamaian, supaya hidup selalu di dalam kerukunan, supaya hidup selalu di dalam toleransi, saling menghormati, saling menyayangi. Itulah tujuan agama itu. Di dalam hadis ada sebuah sabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
tidak diutus aku, kata Nabi Muhammad, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tergantung masing-masing diri Anda mau tidak menyempurnakan akhlak-akhlak Anda. Akhlak yang mulia. Apa akhlak-akhlak yang mulia itu? Sempurnanya akhlak itu, berakhlaklah kepada dirimu sendiri, maka engkau akan bisa berakhlak kepada orang lain. Sayangilah dirimu sendiri, maka engkau akan menyayangi orang lain. Cintailah dirimu sendiri, maka engkau akan mencintai orang lain. Bila berarti kalau kita masih benci kepada orang lain, berarti kita tidak sadar selama ini telah membenci diri kita sendiri. Kalau kita suka menghina orang lain, kita tidak sadar bahwa selama ini kita hanya menghina diri kita sendiri. Bila kita suka menyalah-nyalahkan orang lain, kita tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kitalah yang selama ini selalu menyalah-nyalahkan diri sendiri. Otomatis juga menyalahkan Tuhan, karena manusia masih jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua manusia dijamin selamat. Maka selamatkanlah hatimu. Hatimu selamatkan, hati kita selamatkan dari apa? Dari huru haranya dunia, dari hiruk pikuknya dunia, dari persaingan orang-orang yang rakus dunia. Apa orang-orang yang rakus dunia itu? Orang-orang yang rakus kebanggaan, yang rakus kehormatan, yang rakus kebenaran, yang rakus keselamatan. Apa makna yang rakus kebenaran? Merasa agamanya, merasa keyakinannya yang paling benar, itu orang yang rakus kebenaran. Orang yang rakus agama merasa dirinya, agamanya lebih benar dari agama orang lain. Itulah orang-orang yang rakus dunia itu. Jadi merdekakan hatimu dari kerakusan. Maknanya merdekakan dirimu dari anjing-anjing penjaga hatimu. Jadi sebenarnya cerita Ashabul Kahfi yang masuk di dalam goa yang dijaga anjing itu ya cerita diri manusia kita yang selalu dijaga anjing. Menajis-najiskan anjing yang di luar, tapi diri kita selama ini pelihara anjing hawa nafsu. Wah, tambah gawat. Anjing yang di luar dinajis-najiskan, disuci-sucikan kalau kena air liurnya, disuci-sucikan kalau kena kotorannya. Tapi anjing yang di dalam dirinya, liurnya meliuri seluruh tubuhnya, kotorannya beredar ke seluruh sendi-sendi kehidupannya, kotor dan najis, selalu menghina orang, selalu menyalahkan orang, selalu menyesat-nyesatkan orang. Tidak ada tenangnya di dalam kehidupan. Kenapa? Karena sudah penuh dengan kekotoran. Karena suka pelihara anjing yang di dalam itu, anjing hawa nafsu. Jadi sebenarnya anjing yang di luar itu tidak najis. Kenapa? Karena di luar. Anjing yang di dalam itulah yang sangat amat najis. Kenapa? Karena tiap saat, tiap detik kita pegang-pegangi hawa nafsu ini, ya najis terus. Sholatnya penuh najis, ibadahnya penuh najis, pandangannya penuh najis, perasaannya penuh najis, pendengarannya penuh najis, penglihatannya penuh najis. Kenapa? Karena bersumber dari hal yang najis di dalam dada, yakni apa? Hawa nafsu. Di dalam Al-Quran ada ayat,
Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah hawa nafsu, yang memperturutkan langkah-langkah hawa nafsunya, maka derajatnya di sisiku tidak lebih tinggi daripada binatang ternak, tidak lebih tinggi dari anjing dan celeng. Jadi manusia selama ini menajis-najiskan celeng, anjing yang di luar, tapi celeng, anjing yang di dalam dipelihara, disayang-sayang. Ya tidak, lucu manusia ini. Jadi di dalam kajian YouTube Uripe Allah ini, edukasi untuk kepahaman, untuk pendewasaan kita di dalam beragama, pendewasaan kita di dalam keyakinan, agar apa? Agar muncullah ketuhanan yang Maha Esa, maka akan berbuah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manusianya adil kepada dirinya, maka ia pasti adil kepada orang lain. Bila manusia itu sayang kepada dirinya, pasti ia menyayangi orang lain. Bila manusia itu rajin menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hatinya, maka manusia itu pun juga suka menolong luka-luka yang ada pada diri orang lain. Itulah agama yang sebenar-benarnya yang dipeluk oleh leluhur kita zaman dulu. Ketika agama-agama impor pada berdatangan, manusia yang dulunya suka gotong royong, suka berkasih sayang, kini setelah muncul agama-agama impor, maka manusia dikotak-kotakkan, manusia dipenjara-penjara dengan hukum-hukum agama, manusia dipenjara-penjara dengan aliran-aliran agama, maka semakin terkotak-kotak. Supaya apa? Supaya setan itu mudah mengadu domba, supaya penjajah Belanda, Jepang suka agar mudah mengadu domba. Nah, jadi apapun yang keluar di dalam hati Anda, perkataan Anda, ya itulah Anda. Maka banyak manusia yang tidak sadar karena sudah kegendutan, kekenyangan makan agama import. Pemahamannya hanya dipahami dengan dipahami hanya sebatas pemahaman hawa nafsunya sendiri. Maka suka menyalah-nyalahkan orang lain. Maka sebenarnya agama leluhur bangsa Indonesia ini agama yang mulia. Maka dari itu waktu kecil dulu saya ingat waktu belajar di sekolah madrasah, ada kitab yang namanya Budi Luhur. Itulah agama yang mulia, budi, agama yang berbudi. Jadi agama itu ketika manusianya berbudi luhur, saling tolong menolong, gotong royong, toleransi, itulah sebenar-benarnya agama. Jadi bila Anda untuk menilai diri Anda sendiri tentang agama, begini, bila Anda sudah sampai pada puncak agama, yakni budi luhur, maka Anda pasti menyayangi saudara-saudara Anda yang di luar, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kepercayaannya, pasti Anda menyayangi. Karena dasar pada diri kita adalah budaya, keluhuran nenek moyang kita yang kita pegang, keluhuran nenek moyang kita yang kita aplikasikan di dalam kehidupan. Itulah yang membuat hati kita indah, hati kita damai, hati kita enjoy. Maka ciptakanlah keenjoyan, kedamaian di lingkungan kita. Ciptakan kasih sayang, gotong royong, sehingga kita tidak terpecah belah, sehingga penjajah tidak mudah untuk menggoyangkan kekuatan bangsa kita yang berketuhanan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian maka
kemanusiaan yang adil dan beradab, maka beradablah satu manusia dengan manusia yang lain. Beradab dengan pemahamanmu, toleransi dengan pemahamanmu, maka hidup ini akan indah. Biarkan orang lain dengan keyakinannya. Mudahkanlah orang lain membangun tempat-tempat ibadahnya. Supaya muncul keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah suatu bangsa yang besar, bangsa yang toleransi, bangsa yang berkeadilan. Maka dunia akan kagum kepada bangsa ini yang menjalankan peninggalan-peninggalan leluhurnya yang saling menghargai satu dengan yang lain, yang saling menghormati, gotong royong, tidak berpecah belah. Karena kita selama ini sudah dipecah belah oleh penjajah yang membawa-bawa agama, sehingga kita tidak ketemu dengan persatuan Indonesia sila yang ketiga. Maka persatuan ini roboh karena kita sudah dijajah oleh agama-agama yang kita yakini. Maka dari itu, tinggalkan agamamu. Maknanya fanatik terhadap agamamu itu tinggalkan. Itu hanya lambang, bukan tujuan. Tujuan agama itu cinta kasih. Tujuan agama itu rahmatan lil alamin. Tujuan agama itu agar engkau mengenal orang lain. Tujuan agama itu supaya engkau berbuat baik kepada orang lain. Tujuan beragama itu agar engkau bisa mengasihi orang lain. Seperti bagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tujuan agama, bro. Bukan lambang-lambang saja yang Anda peluk. Contoh, ada lambang arah Surabaya. Ada tanda arah Surabaya. Ketika kita sudah memandang tanda itu, kita peluk tanda itu yang ada bunyinya arah Surabaya ke sana. Kita peluk lambang itu seolah-olah kita sudah sampai di Surabaya. Kita peluk pandang itu seolah-olah kita sudah di dalam Surabaya. Padahal itu hanya tanda. Kita disuruh melanjutkan kembali perjalanan ke arah Surabaya. Yang dari Pasuruan ke arah Surabaya. Supaya apa? Supaya jadi jiwa-jiwa yang dewasa. Supaya tidak cengeng lagi. Supaya tidak jadi bocil terus. Diiming-iming permen. Diiming-iming ganjaran. Maka dari itu dewasakan hatimu seperti agamanya nenek moyang kita, bangsa Indonesia, agama yang luhur. Luhurkan budimu, maka luhur pula agamamu. Luhurkan budimu, maka luhur pula keyakinanmu. Jadi keyakinan di dalam agama itu tidak berguna bila hatinya tidak berbudi luhur. Jadi baiknya agama itu dari pemeluknya sendiri. Bila hatinya tidak berbudi luhur, berarti sudah menjelek-jelekan agamanya. Bagi manusia yang tidak berbudi luhur berarti mengajak-ngajak, merobohkan, merusak agamanya sendiri. Bila apa yang dikaji di sini masuk akal, secara logika tolong dijawab yang di bawah. Kajian di YouTube ini logika masuk akal apa hayalan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kang Domkon, terima kasih atas dewasanya hati.
Kang Hayati, terima kasih. Alhamdulillah. Memang manusia yang belum ketemu dengan kebenaran pada bingung. Manusia yang belum ketemu keselamatan pada bingung. Tolong, tolong, tolong. Sampai keluar kata-kata yang tidak baik karena saking bingungnya. Apa yang keluar pada hati Anda, yaitulah nilai diri Anda. Karena Anda belum diberi kesadaran oleh Allah, ya harap maklum, nanti suatu saat Anda akan disadarkan, Anda akan ngetawain diri Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya semua manusia itu dijamin selamat bila manusia ingin selamat. Maka manusia jauh dari kata-kata selamat, sedangkan manusianya saja tidak menyelamatkan dirinya, ia jauh dari selamat, sehingga hatinya terluka, lukanya ditunjuk-tunjukkan orang lain, sehingga hatinya terhina, hinanya ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Apa maknanya manusia kena penyakit hinaan? Sehingga hinaannya ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Ya, orang-orang yang suka menghina itulah orang-orang yang sakit hinaan, sehingga mudah menghina orang lain, menunjukkan ini loh aku terhina. Apa buktinya? Suka menghina orang lain. Ini loh aku yang salah, ditunjukkan kepada orang lain. Kenapa? Karena suka menyalah-nyalahkan orang lain. Inilah aku yang kafir, tidak sadar menunjukkan kekafirannya sendiri. Kenapa? Karena suka mengkafir-kafirkan orang lain. Inilah aku yang sesat. Kenapa? Karena suka menyesat-nyesatkan orang lain. Itulah penyakitnya dimunculkan sendiri. Kehinaannya ditunjuk-tunjukkan sendiri. Kesesatannya ditunjuk-tunjukkan sendiri. Kenapa? Karena selama ini salah beragamanya, salah keyakinannya. Kalau Anda sudah benar keyakinan di dalam beragama, agama apapun Anda, pasti ketemu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab, maka buahnya persatuan Indonesia, bersatu padu. Sudah tidak pecauan lagi, sudah tidak berseberangan lagi, sudah satu. Dari butiran-butiran sapu menjadi satu, diikat sehingga bisa kuat untuk menghalau musuh-musuh yang datang. Maka dari itu, ajaran-ajaran yang tidak baik itu jangan diberi tempat di hatimu. Agama-agama yang memisah-misahkan diri Anda dengan orang lain itu jangan diberi tempat di hatimu. Buang jauh-jauh. Jangan diberi tempat agama yang mengajarkan perbedaan, yang mengajarkan disuruh membenci orang lain. Jauhkan itu. Kenapa? Karena itu pemahaman yang membuat hati kita terluka. Semakin terluka dan lebih dalam lagi lukanya, semakin ambruk kita di dalam kehidupan ini. Tidak ada bahagianya, tidak ada tenangnya, tidak ada damainya, tidak ada enjoynya. Kenapa? Karena kita selama ini meninggalkan Tuhan. Maka dari itu, bagi manusia yang sudah menunjukkan keburukan dirinya, ya kita yang sudah dewasa, senyum-senyum saja, enjoy saja, memaklumi. Kenapa? Karena mereka belum dewasa, karena mereka belum tahu, karena mereka masih suka permen, masih suka hadiah. Jadi bagi yang sudah dewasa, ya lihatlah dengan senyuman.
hayati dengan senyuman, jalani dengan senyuman. Jadi memang orang tua ini harus sabar membimbing, mendidik anak-anaknya agar suatu saat setelah menjadi dewasa ia bisa menyayangi orang lain. Memang banyaklah manusia itu seolah-olah dia benar, padahal ia telah menunjukkan kesalahannya kepada orang lain yang ternyata di dalam hatinya itu merasa dirinya sudah berdiri di atas kebenaran, padahal orang lain tahu bahwa dirinya masih di dalam kesesatan. Kenapa manusia yang merasa benar itu masih sesat? Karena dirinya merasa lebih benar daripada orang lain. Ya maklumlah, karena masih bocil. Jadi yang dewasa harap maklum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke tema judul, semua manusia dijamin selamat. Memang manusia itu dijamin selamat. Kenapa? Karena pada tiap-tiap diri manusia itu ada hidup. Hidup itulah hidupnya Allah. Maka dari itu di dalam YouTube saya beri nama Uripe Spasi Allah, agar manusia memahami, agar manusia tahu, agar manusia mudah mengembalikan bahwa hidup yang dipakai selama ini sebagai hidup manusianya itu sebenarnya Uripe Allah, hidupnya Tuhan. Bukan hidupnya manusia. Manusia tak punya hidup. Bila manusia punya hidup, ya tidak bakal mati. Maka dari itu manusia itu untuk mengembalikan, memasahkan bahwa hidupnya ini milik Tuhan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan keindahan. Kenapa? Karena ia berada di dalam genggaman Tuhan. Maka dari itu manusia-manusia yang hidupnya bahagia itu adalah orang-orang yang sudah terbebas dari belenggu-belenggu perbudakan hati. Karena selama ini manusia sudah dibelenggu dengan, diperbudak dengan agama-agama yang diyakininya, yang masih membedakan, yang masih memusuhi orang lain. Jadi agama itu untuk menyatukan manusia-manusia agar bersatu padu, itulah agama yang benar. Kalau agama itu hanya menyalah-nyalahkan orang lain, itu bukan agama, itu aliran sesat. Jadi agama itu supaya menyelamatkan manusia, bukan agama itu untuk membiarkan manusia tersesat. Jadi bagi sahabat-sahabatku yang memahami di kajian YouTube Uripe Allah ini, teruslah ikuti kajian-kajiannya di YouTube. Semoga bertambah paham, semoga bertambah dewasa, dan semoga menjadi orang-orang yang selalu enjoy di dalam kehidupan ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kehidupan yang indah. Silakan, mungkin sebelum ada yang bertanya, saya akhiri dulu di kajian semua manusia dijamin selamat bila manusia itu mau menyelamatkan dirinya. Dari apa? Dari perbudakan-perbudakan nafsunya. Jadi apapun yang keluar dari diri Anda, dari hati Anda, itulah sebuah perbudakan-perbudakan. Anda diutus untuk mengeluarkan kata-kata itu. Karena Anda tidak berani melawan perbudakan-perbudakan di dalam hati, sehingga sampai kapanpun Anda akan jadi budak-budaknya hawa nafsu. Beda bila Anda mau atau berani melawan hawa nafsu Anda sendiri, maka semuanya akan jadi indah. Itulah dasar-dasar agama leluhur nenek moyang kita.